Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di channel saya, Pandemic Growth, sebuah wadah untuk kita tumbuh bersama ke arah yang lebih baik. Grow, grow, grow. Nah teman-teman, sekarang kita ada di edisi sharing-sharing berita, namanya Betar alias berita terkini. Oh ya, untuk teman-teman yang belum menyimak pembahasan sebelumnya, ada baiknya untuk membuka dulu video saya sebelumnya, agar pembahasannya bisa berkesinambungan. Linknya sudah saya cantumkan di box deskripsi ya. Teman-teman, serangan langsung pasukan Rusia ke Ukraina merupakan kombinasi ancaman di investasi dan pertumbuhan ekonomi bagi seluruh dunia. Kenapa? Karena hal tersebut dapat menimbulkan lonjakan harga barang, energi dan pangan, juga memicu inflasi yang menakutkan bagi para investor, mengingat perekonomian dunia yang masih belum pulih dari dampak gempuran pandemi virus corona. Dilansir dari The New York Times, Kamis 24 Februari 2022, Rusia adalah negara pemasok terbesar untuk senjata dan bahan bakar nuklir, serta penghasil minyak, gas, dan bahan mentah yang membuat pabrik-pabrik di dunia tetap berjalan. Nah teman-teman, berikut saya akan uraikan secara singkat 6 dampak ekonomi yang bisa timbul akibat konflik Rusia-Ukraina. 1. Harga minyak dunia. Jika aliran minyak Rusia terganggu oleh krisis, maka harga minyak bisa dengan mudah melonjak. 2. Ancaman inflasi. Jika harga minyak naik, maka hal tersebut dapat membuat inflasi di beberapa negara memburuk. Karena harga minyak yang tinggi tentu akan dibebankan kepada perusahaan dan konsumen. 3. Gejolak pasar saham. Terjadinya peperangan antara Rusia dan Ukraina membuat para investor menahan transaksi di pasar saham. Investor juga berpotensi melakukan aksi jual besar-besaran. Ketidakstabilan pasar memang dapat merusak kepercayaan antara konsumen dan pelaku bisnis. 4. Pertumbuhan ekonomi melambat. Konflik seperti invasi dan peperangan memang dapat mengganggu stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini merupakan beban tambahan yang patut diperhatikan mengingat ekonomi dunia belum sepenuhnya pulih akibat pandemi. 5. Kenaikan suku bunga. Jika inflasi melonjak di atas 10%, tentu The Fed akan mengendalikan harga dengan menaikkan suku bunga yang lebih cepat, dan hal tersebut akan meningkatkan biaya pinjaman bagi konsumen dalam segala hal. 6. Serangan cyber. Serangan cyber merupakan dampak perluasan peperangan yang masuk dalam ranah kehidupan sehari-hari. Tentu hal tersebut akan sangat merugikan banyak pihak, termasuk warga sipil, sehingga Presiden Amerika Serikat Joe Biden pun memperingatkan Rusia untuk tidak melakukan serangan ini. Teman-teman, apakah invasi Rusia ke Ukraina bisa menjadi pencetus Perang Dunia III? Dilihat dari betapa seriusnya Putin melakukan serangan tanpa mengindahkan teguran negara manapun. Dan dampaknya sangat jelas, pemulihan ekonomi dunia akan segera mengalami perlambatan kembali. Teman-teman, mari kita sama-sama berdoa. Semoga konflik yang terjadi antara Presiden Rusia dan Presiden Ukraina sekarang segera mereda dan dunia kembali fokus menanggulangi dampak corona. Bener kan? Yang invasi bukan rakyat Rusianya kan? Pak Putin, perang itu baik yang menang atau yang kalah sama-sama merugi, dan hutang malah semakin bertambah. Segera baikan lagi ya Pak, kan konflik Cina Amerika Serikat udah reda. Nah teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan secara singkat dan sederhana tentang 6 dampak ekonomi yang bisa timbul akibat konflik Rusia-Ukraina di edisi Betar alias berita terkini. Oh ya, untuk teman-teman yang mau sharing pengetahuan atau berkomentar seputaran isu ini, boleh langsung tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk tetap disclaimer on ya, pelajari dengan betul sebelum terjun ke hal-hal yang tidak kita ketahui. Satu hal lagi teman-teman, jangan lupa dukung terus buku-buku antologi saya ya, sudah bisa dipesan loh. Bagi yang berminat bisa tulis di kolom komentar. Sampai jumpa lagi.